Sampai di tol Padang Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Perjalanan hari ini dimulai dengan sepeda motor. Halo Roda Cerita, perjalanan kali ini dimulai dari Tiku Tanjung Mutiara, tepatnya di rumah makan Sinar Bongga. Kali ini saya sedang berada di Pantai Muaromati. Sebelum lanjut, kita mampir dulu ke Pantai Muaromati. Kali ini saya akan menempuh perjalanan yang cukup jauh menggunakan sepeda motor dari Tiku menuju Pekanbaru. Namun, sebelum sampai di sana, marilah kita menikmati dulu cerita dan pemandangan di sepanjang jalan. Baru dimulai, saya sudah menikmati pemandangan di sekitaran Tiku, yakni Pantai Muaromati. Biasanya banyak dikunjungi oleh masyarakat di waktu libur. Sampai di tepian Muaromati, saya disambut dengan cuaca yang cukup cerah. Ini menandakan menjadi pertanda baik untuk perjalanan jauh kali ini. Sebenarnya perjalanan terus berlanjut menuju kota Pariaman. Di sepanjang jalan terlihat aktivitas masyarakat yang ramai. Sebelum lanjut perjalanan, saya memutuskan untuk isi minyak dulu di SPBU Pariaman ini. Antri minyak dulu di SPBU Pariaman. Minyak pertama. Memasuki Sumatera, kalau tidak antri minyak, bukan Sumatera namanya. Ini merupakan bentuk dari antri minyak. Oke, minyak sudah full, subsidi. kita lanjutkan Saya pun ikut. perjalanan. Lanjut, masih di kawasan Pariaman, kita melewati lampu merah pertama. Di sini antrian pagi ini belum banyaknya aktivitas warga, hanya beberapa aktivitas warga. Tapi jalan hari ini cukup sepi. Dilanjutkan perjalanan menuju terminal kota Pariaman dan dilanjutkan nanti ke Sicincin. Saya sudah sampai di mana ini? Di Padang Panjang. Lanjutkan perjalanan menuju kota Bukit Tinggi, Bukit Skaping, Payakumbuh. Kita akan tuju Bukit Tinggi dan juga Payakumbuh sekitar 265 km lagi. Oke. Sampai di tol Padang Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah melewati kawasan Sicincin, daerah ini dikenal sebagai satu jalur penghubung penting antara wilayah pesisir dan kawasan pegunungan Sumatera Barat. Arus kendaraan mulai terlihat lebih lama dibandingkan hari biasanya. Di bagian cerah ini, Gunung Tanike sudah siap menyambut kedatangan saya menuju kota Padang. Perjalanan banyak saya menemui bus besar, truk besar dan juga mobil pribadi. Perjalanan mulai memasuki kawasan perbukitan. Udara terasa lebih sejuk dan pemandangan mulai berubah. Di kiri dan kanan jelas terlihat hamparan hijau yang menakjubkan mata. Di sepanjang jalan saya tidak henti-hentinya dan mengucapkan syukur betapa indahnya ciptaan Tuhan ini. Perjalanan kali ini sudah memasuki kawasan perbukitan. Udara terasa lebih sejuk dari pemandangan mulai berubah. Di kiri dan kanan terlihat jelas hamparan hijau yang menakjubkan mata. Dan juga ada pengerjaan jalan di sepanjang jalan ini yang tidak membuat perjalanan saya terganggu. Inilah alasan kenapa saya lebih suka menggunakan perjalanan darat, apalagi menggunakan sepeda motor. Di sepanjang mata kita lihat pemandangannya. Itu merupakan logo dari Selamat Datang di Tanah Datar. Di belakang juga ada pemandangan yang indah. BTW, kemarin jalan ini sempat ditutup beberapa bulan lamanya dikarenakan ada bencana besar yang melanda jalan ini. Akibatnya sebagian jalan hancur dan longsor mengikuti arah sungai. Ini merupakan di kawasan Lembah Anai. Saya pemotoran di sini dan ini penampakan dari hancurnya dahsyatnya bencana alam kemarin di kawasan ini. Konon katanya air Lembah Anai ini sempat
jatuh turun menimpa jalan yang mengakibatkan jalan ini tidak bisa digunakan sepenuhnya oleh pengendara, baik roda 4 maupun roda 2. Untuk saat ini wisata Lembah Anai sudah bisa dikunjungi dan sudah dibuka lagi untuk umum. Dan saya memutuskan untuk istirahat dulu sebentar. Kawasan wisata Lembah Anai tidak berhenti dikunjungi oleh warga lokal maupun mancanegara. Ini merupakan objek wisata yang populer yang terletak di pinggir jalan. Siapapun yang melewati jalan ini pasti untuk singgah di sini, hanya sekedar melepas penat maupun berfoto. Saya melanjutkan perjalanan menuju kota Padangpanjang. Di sepanjang jalan terdapat bukit dan juga sebagian dari pengerjaan jalan yang dilaksanakan. Ada bagian proyek dan di sini saya tetap berhati-hati dikarenakan jalannya tutup. Di sepanjang perjalanan saya dapat di bagian-bagian momen cerita saya tidak bisa melupakan dan menantikan momen indah. Alasan saya suka melakukan perjalanan darat, apalagi menggunakan sepeda motor. Bukan hanya soal sampai di tujuan, tapi menikmati setiap pemandangan dan cerita yang ditemui di sepanjang perjalanan. Kadang pemandangan seperti ini membuat kita lupa sejenak dengan kesibukan sehari-hari. Dan ini menampakkan dari jalannya yang sangat indah dan bagus. Sepi memang, tapi kecepatan dan kenyamanan di sini diutamakan sekali di sini. Kita dikenal dengan Serambi Mekah. Tidak terasa perjalanan saya sudah disambut oleh gerbang atau sering disebut juga jembatan kembar yang ada di Kota Padangpanjang, di mana tulisannya selamat datang di Kota Padangpanjang atau dikenal dengan di Serambi Mekah. Dan di sini terlihat adanya pekerjaan jalan di sepanjang jalan ini. Konon katanya ini merupakan titik terparah dari bencana alam kemarin, yang mana sebagian jalannya hancur dan juga rumah-rumah warga di sepanjang jalan ini habis terkena banjir bandang yang berasal dari hulu sungai di atas. Memasuki kawasan Padangpanjang saya disambut oleh tikungan berbahaya dan juga tanjakan yang sangat ekstrim, yang dimana di sini biasanya tempat mobil-mobil besar tidak sanggup Bukit Tinggi 22 kilo lagi. melanjutkan perjalanan atau istirahat dulu di sini. Kita akan ngekor di belakang bus Mio itu dan bus pariwisata itu. Sepi, Kita potong atau kita stay di belakang. Di Kota Kita Padangpanjang. itu ada 3 buah bus. Mewah-mewah. Alhamdulillah saya sudah memasuki Kota Padangpanjang, kota yang dikenal dengan udara yang sejuk dan juga
berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Segala. Perjalanan masih panjang, dikarenakan tujuan akhir saya adalah Kota Pekanbaru. Namun, untuk sementara kita istirahat sejenak dulu di sini sebelum ke perjalanan berikutnya. Bagaimana menurut kalian perjalanan menarikku menuju Kota Padang Panjang ini? Menarik bukan? Episode berikutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Payakumbuh, Kelok 9 dan perbatasan Riau. Jangan lupa dukung channel Bapak Cerita untuk cerita menarik lainnya. Like, komen, dan subscribe karena setiap perjalanan selalu punya cerita. Dikarenakan saya butuh istirahat, saya mencari rumah makan atau kuliner yang enak di sepanjang perjalanan ini. Mudah-mudahan ketemu dan saya langsungkan untuk makan dan lihat juga sedang di sini. Sehingga ada pasar apa namanya ini dan melaksanakan makan.